Kita bersyukur memiliki seorang presiden yang komitmen, dedikasi, integritasnya pada bangsa dan pada kita rakyat Indonesia sangat besar. Tapi rasa syukur kita itu dilihat berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Ya bagi lawan politik Pak Jokowi. Rasa syukur kita itu membuat mereka jadi sulit merebut kekuasaan agar bisa pindah ke mereka. Ini dia info terkini media. Jadi Presiden mengatakan cawe-cawe tidak netral itu lebih kepada ingin mengatakan bahwa untuk urusan kepentingan nasional, untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi, saya harus cawe-cawe. Makanya, makin mendekati pendaftaran calon presiden dengan beragam strategi bagaimana caranya agar nama presiden itu jatuh. Secara tidak langsung, mereka mengakui betapa kuatnya ikatan politik presiden dengan rakyatnya. Salah satu indikator yang bisa menunjukkan kuatnya keikatan tersebut, besarnya presentasi tingkat kepuasan publik atas kinerja Pak Jokowi. Jika situasi politik adem ayem, tenang, teduh, ya harus digoyang. Kalau tidak, makin sulit mereka memenangkan calon presiden mereka. Kita tahu, peta kekuatan oposisi kalah besar dibanding pendukung pemerintah. Mereka butuh amunisi supaya Anies sebagai capres mereka bisa meraih suara terbesar di Pilpres tahun depan. Serangan kemudian dilancarkan. Bentuknya tidak hanya berupa serangan penjatuhan nama presiden, tapi juga menyoroti kewenangan serta membandingkan keberhasilan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Yang baru saja muncul, soal panjang jalan nasional yang dibangun Pak SBY lebih panjang dibandingkan zaman Pak Jokowi. Bukannya mendapat dukungan masyarakat, pernyataan Pak Anies ini malah jadi bulan-bulanan tokoh. Lalu yang diangkat Bang Denny Indrayana tentang sistem pemilihan caleg akan kembali ke proporsional kembali tertutup. Padahal MK belum membuat keputusan. Jangankan keputusan, membahasnya saja belum. Pak SBY ikut-ikutan turun gunung. Yo cawe-cawe. Katanya PK alias peninjauan kembali tentang kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Demokrat versi KLB disebut Pak SBY sebagai upaya pengambil alihan Demokrat oleh kekuasaan. Juga Pak Yusuf Kalla, mantan Wapres ke-10 dan 12 ini, ikut-ikutan melontarkan sorotan sebagai presiden sebaiknya tidak cawe-cawe. Diakui atau tidak, segala pandangan dari orang-orang di koalisi perubahan usaha untuk melemahkan Pak Jokowi, mereka perlu bersatu padu menyenggoyahkan kaki-kaki pemerintahan sehingga di 2024 mendatang mereka bisa mengambil kekuasaan. Tekanan di koalisi perubahan terutama bagi Demokrat dan PKS yang selama 10 tahun menjadi oposisi membuat mereka jelas sangat berambisi. Situasi kegentingan harus dimunculkan, lalu rame-ramelah mereka menyerang Pak Jokowi. Dimulai dari Pak Surya Paloh mengaku kalau Pak Jokowi terlalu cawe-cawe dalam urusan Capres 2024. Kegelisahan itu disampaikan pada Pak Luhut. Ucapan Pak Paloh disambar Pak Anies yang mengatakan jangan mempengaruhi rakyat, tidak tanpa campur tangan dan negara harus netral. Biarkan rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record. Sementara Pak JK mencontohkan masa SBY dan Megawati jelang akhir masa jabatan tak ikut campur urusan Pilpres. Tidak cukup di situ, Pak Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, ikut-ikutan berkomentar. Jika Pak Jokowi melanggar moral, etika, dan hukum ketika ikut campur soal Pilpres 2024. Pernyataan-pernyataan dari koalisi perubahan kan banyak dikomando, diperintah, diserentakkan, semacam paduan suara untuk menyambar apa yang dilontarkan duluan oleh Pak Surya Paloh. Jelas, ini sebuah kepentingan, sebuah persepsi yang memang ditujukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu seorang Demokrat sejati, tahu benar batasan-batasannya. Kita sebagai rakyat yang cerdas, apa mau masa depan bangsa kita kembali mundur? GDP kita turun, UMKM kita melemah, daya beli berkurang, akses transportasi minim, infrastruktur tidak memadai. Mau? Bodoh sekali rasanya kalau kembali ke zaman itu. Mereka itu tidak benar-benar membuka mata, kepentingan, atau campur tangan presiden atas batasannya. Apa presiden akan membiarkan saja bila penyelenggara pemilu kekurangan dana? Atau terkendala kebijakan kerjasama dengan Pemda?
Presiden harus turun tangan, memerintahkan Mendagri supaya Pemda bekerja sama dengan KPU di daerah. Itu contoh konteks cawe-cawe beliau. Mana bisa disebutkan kalau Presiden cawe-cawe urusan Pilpres dalam arti mengarah-ngarahkan. Kalian yang suka nuduh-nuduh itu bisa disebut Presiden menghendaki koalisi ada dua. Atau misalnya Gerindra harus berkoalisi dengan siapa? Apa ya juga menyebut nama seseorang sebagai nama satu-satunya sebagai capres? Apa kalian tidak ingat? Di akhir masa jabatan Pak SBY, sudah tidak banyak yang dipedulikan dirinya. Rakyat mau gimana pun kondisinya, diabaikan saja. Waktu itu malah Pak SBY sibuk ngurus Partai Demokrat yang menggelar konvensi capres di internal mereka. Jadi, kalau memang Pilpres 2024 mendatang tidak siap kalah, ya jangan dipaksakan. Monggo bergabung di koalisi pendukung pemerintah. Apa mau ke PDI Perjuangan yang bakal mengusung Pak Ganjar, atau pilih bersama Gerindra dan PKB dengan capresnya Pak Prabowo, atau membersamai Pak Airlangga di koalisi Golkar dan PAN. Tidak dilarang kok, daripada tetap di koalisi perubahan yang masalahnya makin ruwet. Lah gimana nggak ruwet? Setelah Pak Joni G. Plate dinyatakan tersangka, pondasi koalisi perubahan bergetar hebat. Ini pukulan berat yang harus mereka hadapi. Apalagi dugaan korupsinya tidak main-main, 8 triliun rupiah. Sebuah jumlah yang sangat fantastis. Sudah beberapa hari Pak Surya Paloh tidak tersorot apa aktivitasnya. Dan ada suasana politik yang belum pernah kita temui sebelumnya. Di antara para pendukung presiden, mereka menjagokan lebih dari satu calon. Tapi situasinya adem-adem saja tuh. Sejak Gerindra berkoalisi dengan PKB, kemudian mendeklarasikan capresnya Pak Prabowo, PDI Perjuangan maupun parpol di Koalisi Indonesia Bersatu sama sekali tidak menyerang. Bahkan mereka saling berkunjung, bertemu, hingga membuka peluang melebarkan kemungkinan koalisi. Jelang Lebaran, PDI Perjuangan kemudian mendeklarasikan Pak Ganjar jadi bakal capres. Biasa saja tuh respon parpol pendukung. Pak Prabowo juga nggak langsung mutung, mundur dari Kementerian Pertahanan gitu. Beberapa hari lalu, giliran PAN membuka kemungkinan mengusung Pak Airlangga berpasangan dengan Pak Zulkifli Hasan. Apa PDI Perjuangan maupun Gerindra keberatan atas opsi baru yang muncul? Kan tidak sama sekali. Jadi, Pilpres ini makin menyenangkan. Tuduhan cawe-cawe Pak Jokowi itu tuduhan yang ngasal, ngawur, asal mangap. Pak Jokowi kemudian menjelaskan, konteks cawe-cawe yang dilakukannya itu tidak dalam hal melanggar konstitusi. Kita tahu, beliau orang yang memegang teguh aturan hukum di Indonesia. Meski diiming-imingi dan bisa memperpanjang masa jabatan atau bahkan merubah konstitusi jadi 3 periode, tapi tidak beliau lakukan. Mengapa kita masih ragu padanya? Beliau bisa dipastikan peduli dan perhatian pada rakyatnya sehingga tidak mungkin melanggar aturan. Apalagi mengotori demokrasi. Pak Jokowi sampai harus menjelaskan maksud cawe-cawe itu ada tujuan besarnya. Kita hanya punya waktu 13 tahun ke depan untuk menjadi negara maju. Jika kesempatan itu dilewatkan, entah kapan kesempatan terbuka akan tercipta lagi. Kapan akan hadir orang dengan komitmen besar seperti beliau yang mau menyapa rakyat, berbasah-basahan di guyuran hujan, menanam padi di sawah, bergumul dengan bau amis bersama nelayan, atau dini hari mengantarkan bantuan pada rakyatnya. Apabila semua kebaikan beliau kita lupakan, kita sudah menafikan nikmat Tuhan yang diberikan pada bangsa ini. Seperti pada surat Ibrahim ayat 7 yang berarti, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Namun, bagi orang yang kufur nikmat, maka ia akan disiksa. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya